Shalom saudara dan saudari, selamat hari Natal. Bertemu kita kembali hari ini 29 Desember 2022, hari kelima Okta Natal. Kita renungkan Injil Suci menurut Lukas bab 2 ayat 22 hingga 35. Mari kita mendengarkan bersama. Ketika genap waktu petahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa kanak-kanak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika kanak-kanak Yesus dibawa masuk dan orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang kanak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, "Ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan pembentahan, dan suatu pedang akan menebusi jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, harapan Simeon akan keselamatan yang datang dari Tuhan terpenuhi sudah. Penantiannya akan penghiburan Tuhan bagi umat Israel kini usai. Ia bertemu Tuhan muka ke muka, bahkan menatang kanak-kanak Yesus dengan tangannya. Maka hidupnya pun terasa telah mencapai puncaknya. "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu." Simeon melalui perjalanan iman yang panjang untuk sampai pada pengalaman puncak itu. Ia mendapat ilham Roh Kudus yang menyatakan bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia pun memelihara iman dan pengharapan itu dengan cara hidup yang benar dan saleh. Cobaan dan kesulitan yang dapat menimbulkan keraguan telah ia kalahkan. Tuhan telah memberikan tanda yang jelas kepada kita, yaitu Putra Tuhan sendiri. Yesus Kristus adalah tanda penyelamatan bagi kita yang percaya kepadanya. Ada bersama Tuhan dalam sukacita dan kedamaian abadi menjadi pengharapan setiap orang beriman juga. Oleh karena itu, kita mesti memelihara iman pengharapan
dan kasih agar tidak akan padam oleh cobaan dan tantangan hidup, tetapi terus bertumbuh dan melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.